Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Edisi hari ini 7 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tayang setiap hari pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Itihad. Senang sekali saya Putri Zelina Hani bisa menemani pemirsa semua dalam program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan hari ini. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi semua muslim yang balik, berakal, dan mampu. Namun Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi hambanya yang berada dalam kondisi tertentu atau yang disebut dengan uzur syar'i. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa saja uzur yang dibenarkan dalam Islam untuk tidak berpuasa, serta bagaimana cara menggantinya sesuai syariat Islam. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan Wakil Ketua LBM MWCMU Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya Insyaallah masih dalam keadaan lancar? sehat walafiat. Puasanya masih lancar Ustadz? Insyaallah alhamdulillah masih lancar. Semoga masih lancar sampai akhir nanti. Amin amin amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program kita hari ini. Iya. Baik, langsung saja kita mulai. Ustadz, sebagai pembuka, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uzur dalam konteks puasa Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai uzur syar'i dalam puasa, kebetulan saya membawa beberapa catatan di sini. Barangkali nanti dibutuhkan oleh remas-remas, pengurus remas masjid Miftahul Itihad ya. Jadi sebelum kita mengatakan uzur, kita kaji dulu tentang ada satu kewajiban syar'i yaitu berpuasa. Sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin utamanya ada di dalam kalimat atau ayat la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka yang dalam keadaan sehat, dalam arti tidak ada uzur syar'i, maka ada kewajiban secara mutlak menjalankan ibadah puasa. Dalam tema kali ini seperti yang Mbak Putri selaku host tanyakan tadi tentang uzur syar'i bagi mereka yang tidak bisa menjalankan puasa dengan kesempurnaan. Jadi sekali lagi puasa itu adalah ibadah yang sifatnya mustaqillah, yaitu mustaqillah itu sendiri. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu puasa ini sifatnya adalah man syaa, siapa yang berkenan atau mau. Man syaa yasum wa man lam yasha la yasum. Siapa yang mau berpuasa ya puasa, kalau tidak mau berpuasa tidak berpuasa. Jadi itu awalnya. Sehingga dari ayat pelengkap ayyaman ma'dudat ini menunjukkan bahwasanya puasa itu ditentukan dalam hari-hari tertentu. Yang kita ketahui dalam satu tahun adalah 30 hari ada di dalam bulan Ramadan. Yang seperti itu. Kemudian faman kana minkum maridun, di sini ada satu klasifikasi, artinya pengecualian bagi setiap hamba yang emang dalam keadaan kondisi fisiknya tidak seperti orang pada umumnya, artinya tidak sehat. Faman kana minkum maridun,
Dan bagi mereka yang sakit au ala safarin atau mereka yang dalam berpergian, dalam masa berpergian, faidatun min ayamin ukhra. Maka kalau tidak bisa berpuasa, ganti puasa dengan hari-hari yang lain kan gitu. Artinya dari ayat ini, ketika dalam konteks pada kesempatan hari ini adalah udzur syar'i, termasuk bagian dari udzur syar'i, nanti akan saya jelaskan secara detail. Termasuk di dalamnya adalah sakit. Tentu dengan tidak sekedar sakit saja, ada klasifikasi dalam sakit yang termasuk bagian dari udzur syar'i. Kemudian safar. Safar pun juga seperti itu. Tidak sekedar safar atau berpergian. Sekedar pergi tanpa tujuan, tidak. Maka nanti ada spesifikasi atau klasifikasi dalam dua alasan yang termasuk bagian dari ranah syar'i. Itu yang pertama. Kemudian Mbak Putri, yang perlu kita ketahui juga, udzur syar'i itu sesuatu yang apabila terjadi pada diri kita ada keringanan. Dalam kaidah fikih itu dikatakan seperti ini. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Setiap keringanan itu tidak akan bisa masuk dalam sisi kemaksiatan. Artinya, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita tidak bisa mengambil keringanan tersebut. Nah, sakit ini, insya Allah mereka yang sakit adalah mereka yang emang bukan karena kemaksiatan. Artinya benar-benar udzur syar'i, bukan dibuat-buat, kan seperti ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana yang terjadi? Karena puasa itu adalah dulu disebabkan atau turunnya itu tidak langsung wajib. Kemudian ada keterangan demi keterangan dalam ayat. Kemudian apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tadi dikatakan di sini ayat pertama ini ya, saya masih menjelaskan tentang puasa yang masih belum wajib. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Mereka yang tidak kuat untuk menjalankan puasa, maka bagaimana? Fidyatun ta'amu miskin. Maka dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini termasuk konsekuensi dari meninggalkan sesuatu dalam ketentuan walaupun masih ranahnya adalah sifatnya belum wajib secara itlak, mutlak. Kemudian benar-benar diwajibkan itu setelah ayatnya, setelah beberapa dalam proses. Tentu syariat itu tidak langsung datang langsung mukul rata, tidak, semuanya berproses. Sama orang yang tidak pernah puasa kemudian dituntut untuk puasa kan sulit, betul nggak? Nah, maka berproses seperti anak kecil, kemudian beranjak balik sampai berikutnya sampai dia memang benar-benar mampu untuk menjalankan puasa secara sempurna, itu semua melalui proses. Maka Mbak Putri, di sini ayat sudah menjelaskan kebaikan-kebaikan tentang puasa. Lah ketika turun ayat bahwasanya kapan dimulainya diwajibkan puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lebih titiknya adalah faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini mulailah puasa Ramadan menjadi wajib secara mutlak. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bukan lagi kalau kamu mau puasa silakan puasa, kalau kamu tidak puasa juga tidak apa-apa. Maka dari ini ketentuan kewajiban. Lantas siapa saja yang boleh meninggalkan puasa yang dikatakan udzur syar'i? Sekali lagi ada syurutul wujubis shaum. Ada syarat-syarat wajib bagi mereka yang menjalankan puasa. Di antaranya dalam kitab Taqriratus Sadidah, juz 1 ini, catatan saya bahwasanya pertama Islam. Orang Islam punya kewajiban menjalankan ibadah puasa. Kafir atau non muslim atau orang yang tidak masuk dalam agama Islam maka tidak punya kewajiban. Kalau seumpama orang ini murtad, dia Islam kemudian keluar daripada agama Islam, kemudian balik lagi, maka dia wajib qadha. Karena sebelumnya dia beragama Islam, kan gitu ya. Nomor 2, taklif. Taklif itu aqilan, kemudian apa? Wa balighon. Akil balik, atau bahasa kita adalah tamyiz. Tamyiz itu kalau bahasa fikih adalah
ayyafhamal khitab wa yaruddal jawab. Orang yang dikatakan tamyiz itu apa sih? Orang yang memahami pembicaraan, kemudian bisa menimpali dari konteks pembicaraan tersebut, bisa menjawab. Nah, kadang kita itu kadang ada satu pembahasan, kemudian tidak paham betul. Takutnya kita ini baru memayis gitu, termasuk bagian daripada yang orang yang bukan dikatakan tamyiz ya, gitu. Maka dari ini supaya kita memahamkan untuk pemirsa khususnya dan jamaah Masjid Ittihad, Miftahul Ittihad, bahwasanya udzur-udzur seperti apa yang menjadi toleransi dalam syariat. Nomor 3 adalah al-itaqah, yaitu mampu. Nah, ini mampu. Barangkali orang yang termasuk tidak mampu ini termasuk udzur syar'i, maka kita lihat dulu apakah benar-benar ini udzur syar'i atau dibuat-buat. Itu terjadi itokoh itu adanya itokoh adalah hisan, ada syara'an. Hisan itu dicontohkan gini. Fala yajibu ala syaikhi al-harami. Orang yang sudah tua renta lansia, ya. Orang yang sudah tua renta lansia, emang benar-benar dia itu tidak bisa mengontrol dirinya. Artinya dia konsumtif dengan obat, dia tidak bisa meninggalkan obat. Kemudian kalau seumpama dia itu telat makan bisa membahayakan untuk dirinya. Ini termasuk bagian daripada perlawanan daripada itokoh, mampu untuk menjalankan puasa. Nyatanya seorang lansia ini tidak mampu kan gitu ya. Kemudian wal maridi ala alladzi la yurja bar'uhu. Kemudian orang yang sakit yang layur jabaruhu. Artinya layur jabaruhu itu sederhananya gini. Sekarang zaman modern, zaman ilmiah, apa-apa sudah diklasifikasi, sudah ditentukan dengan ilmu. Artinya ketika kesehatan, siapa yang berani bertanggung jawab tentang ilmu kesehatan? Menurut Mbak Putri siapa? Ustadz kah? Dokter? Dokter ya. Artinya gini, kalau ada orang meninggalkan puasa, terus ada keterangan daripada dokter, berarti dia termasuk bagian daripada udzur syar'i. Seperti itu. Karena kalimat daripada dokter ini penentu daripada nasib jasad atau nasib badan setiap seseorang yang emang tidak normal pada umumnya. Artinya dia sudah lanjut usia, kemudian atau kalaupun tidak lanjut usia, dia itu punya penyakit yang apabila telat makan bisa membahayakan dirinya. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk syar'an, orang yang haid, orang yang nifas, wanita haid, wanita nifas, ini juga tidak wajib puasa. Nah, ini termasuk udzur syar'i apa tidak? Termasuk udzur syar'i. Artinya tidak serta-merta orang itu langsung dipukul rata harus puasa Ramadan, harus semuanya puasa. Ternyata ada sebagian dari kita mengalami udzur syar'i kan seperti itu. Kemudian nomor 4 daripada kewajiban yaitu sihah. Sehat itu berarti menunjukkan perlawanan daripada sakit. Nah, kalau dia sehat nggak mungkin dong tidak puasa. Mesti timbul pertanyaan, Anda sehat tapi kenapa tidak puasa? Kan timbul pertanyaan. Yang terakhir adalah iqomah. Iqomah artinya berdiam diri pada satu tempat, berarti perlawanannya adalah, lawan katanya adalah berpergian. Berarti otomatis berpergian termasuk bagian daripada udzur syar'i. Nah, seperti itu. Untuk sementara seperti itu jawaban dari saya. Lalu selanjutnya, seringkali ada orang merasa yang tidak kuat berpuasa, padahal secara fisik ini masih mampu untuk berpuasa gitu. Bagaimana Islam memandang hal itu? Orang merasa, jadi sekali lagi merasa itu kan sifatnya subjektif. Artinya dia secara personal. Dia merasa kalau emang dia itu tidak mengalami udzur syar'i, maka semestinya dia harus berpuasa. Semestinya. Ada satu catatan. Kenapa harus diupayakan puasa? Puasa ini punya keistimewaan sendiri. Puasa ini punya ya tadi yang saya katakan adalah ibadah mustaqilah, ibadah tersendiri.
seperti halnya sholat ibadah sendiri, zakat ibadah sendiri, haji ibadah sendiri, dan juga pembahasan kita adalah puasa ibadah sendiri. Maka puasa ini, kalaupun tidak ada udzur syar'i, ya kita upayakan untuk menjalankan. Makanya nilai utama daripada pengamaliah daripada puasa adalah la'alakum tattaqun, menambah ketakwaan kita. Satu contoh gini, ada orang, kenapa kok harus ada keterangan dokter. Suatu ketika itu ada seseorang emang sakit, katakan ginjal atau sakit apapun yang konsumtif dengan obat. Otomatis dia bukan sekedar merasa. Kalau merasa itu kurang-kurang cocok. Emang benar-benar dia itu konsumtif obat, tidak bisa meninggalkan obat. Itu pun para ulama tidak serta-merta mengatakan sudah kamu tidak puasa saja, tidak. Artinya masih ada pengupayaan untuk berpuasa karena ayatnya itu enak sekali. Kalau orang memahami tentang pengamalian atau menjalankan ibadah puasa. Apa ayatnya? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau dia melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya. Puasa itu pahalanya khusus Allah sendiri yang memberikan kepada hambanya. Tidak ada campur tangan malaikat. Artinya dalam menjalankan ibadah puasa itu ada kebaikan demi kebaikan yang akan didapatkan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Lebih-lebih Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Nah ini istimewa ini. Kalau kamu puasa tidak ada udzur syar'i, tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang kamu menjalankan puasa, wa antasumu khairul lakum. Maka itu lebih baik Anda berpuasa. Karena apa? Selain daripada menjalankan puasa, ternyata secara medis puasa itu termasuk bagian tata cara menjaga kesehatan. Betul enggak? Artinya apa? Logikanya gitu. Saudara kita, siapapun yang kita kenal, kalau di rumah sakit mau menjalankan operasi, mau menjalankan entah itu operasi kecil atau operasi besar, disuruh puasa dulu apa tidak? Artinya disuruh puasa dulu berarti dia itu diperintahkan oleh dokter untuk membersihkan dirinya dulu. Lah, apalagi puasa yang sifatnya adalah kewajiban. Tentu wa antasumu khairul lakum. Paham ya, Mbak ya? Jadi seperti itu. Penyakit-penyakit yang konsumtif dengan obat pun itu ulama mengatakan seperti ini dalam catatan saya ini ya. Wa ba'dul ashkhas alladzi ibtalahumullahu bimaradil kulli. Ada sebagian orang itu diberikan musibah oleh Allah sakit, entah itu keseluruhan atau separuh daripada badannya atau penyakit dalam. Qad ya'muruhum at-tabibu. Terkadang dokter itu memerintahkan kepada mereka yang sakit ayashrobu ba'da kulli arba'i sa'atin. Setiap 4 jam sekali dia disuruh minum obat. Otomatis kalau di bulan Ramadan bisa enggak puasa ini? Enggak bisa kan? Artinya ini orang yang termasuk bagian dari orang yang mengalami satu masa yang tidak normal pada semestinya. Entah itu karena usia, entah itu karena penyakit kan seperti itu. Kemudian wa illa zada marduhum, kalau dia tidak minum obat selama 4 jam sekali, maka maritnya sakitnya akan terus bertambah dan membahayakan untuk dirinya. Falyakhuduna darurata biqadriha au naqulu lahum ishrabu faqat. Bagaimana kebijakan kita dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis ini ya? Dikatakan seperti ini, apakah kita langsung memerintahkan sudah kamu minum obat saja? Sudah kamu jangan puasa saja. Sudah demi kesehatanmu sudah minum obat saja. Kita ambil keringanan karena ini adalah darurat. Wa amsiku anil akal au yajuzu lahum akal aidan. Kemudian dia memerintahkan sudah kalau perintahnya dokter itu minum obat berarti suruh minum saja. Enggak usah makan. Atau boleh minum sekaligus makan kan gitu ya. Ternyata para ulama itu mengatakan seperti ini. Al-ma'u ta'amun aidan. Air itu termasuk bagian daripada unsur makanan. Jadi logikanya gini, kalau orang tidak makan, itu mungkin
mungkin tidak masalah daripada orang tidak minum. Betul kan? Dehidrasi lebih bahaya. Tapi kalau bisa ya tetap makan dan minum. Artinya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana yang terjadi? Itu pun bi amrit tabib. Kalaupun termasuk bagian daripada udzur syar'i, itu adalah perintah daripada dokter seperti itu. Jadi tidak boleh kita menentukan sendiri merasa. Nah, kalau Anda mengatakan seringkali ada orang yang merasa tidak kuat, silakan Anda pergi ke dokter, dicek dulu apakah Anda ini mengalami gangguan kesehatan jasmani atau rohani atau gangguan daripada akal pikiran. Mohon maaf, orang yang bebas tidak menjalankan puasa itu mohon maaf majnun. Artinya majnun adalah gila. Jadi kalau ada orang saya tidak mau puasa, pokoknya bulan Ramadan saya tidak mau puasa sama sekali, berarti dia termasuk bagian daripada orang gila. Seperti itu Mbak Putri. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita belajar bahwa Islam tidak pernah memberatkan, namun tetap mengajarkan tanggung jawab dan kejujuran pada diri sendiri dalam menjalankan ibadah. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini. Closing statement yang saya ambil dari kitab Hikmatut Tasyri', ya, hikmah dari ketentuan syariat, bahwasanya ketika ada ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, artinya kita dari ayat itu diperbolehkan oleh Allah makan minum asal jangan berlebihan. Maka kapan kita tidak berlebihan daripada makan dan minum, kita manfaatkan ketika menjalankan ibadah puasa, kan seperti itu dalam 11 bulan. Maka ada satu momen seorang raja Muqaykis ini ada merasa Rasulullah SAW ini berjasa. Ini satu statement yang jadi pedoman kita nanti. Artinya saking berjasanya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah, dia kirim seorang tabib atau dokter spesialis sebagai hadiah. Maka Rasulullah ketika diperiksa oleh dokter tersebut, apa yang dikatakan Rasulullah? Ketika dokter tersebut memeriksa Rasulullah, kayak sepertinya Rasulullah itu bukan sepertinya, dia menilai Rasulullah kayak tidak memiliki penyakit sama sekali. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Nahnu qaumun la na'kulu illa inda ju'in. Ini kalimat pertama. Kita adalah satu golongan atau umat yang tidak akan makan kecuali sudah merasa lapar. Nah, ini baik. Kemudian kata beliau, wa idza akalna, ini lebih baik lagi. Wa idza akalna la namliku nafsana minat ta'am. Kalau kita sudah makan, maka kita tidak bisa menguasai makanan itu akan jatuh kemana, dibagi oleh Allah ke ranah mana, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat yang dituturkan oleh baginda Muhammad SAW, ketika seorang dokter ini kembali kepada Raja Muqaykis tadi, beliau mengatakan, engkau mengutus aku menemui seseorang yang kalimatnya mengumpulkan daripada semua ilmu kedokteran. Jadi dua kalimat ini termasuk kumpulan daripada ilmu kedokteran secara global. Artinya apa? Tidak makan sebelum lapar, dan ketika sudah makan tidak bisa menguasai dirinya, taruh kemana, jatuh kemana makan tersebut ke dalam tubuh kita. Ini yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Syarif Hidayatullah yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program siar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Putri Jalina Hani, mewakili narasumber berserta kru yang bertugas, pamit untuk diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.